Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Farizal Hanif dengan NPM 4118219212401006. Di sini saya akan menjelaskan tentang ergosistema dan metabolisme energi. Jadi apa sih itu ergosistema? Ergosistema adalah sekumpulan struktur anatomis yang secara bersama-sama menjadi satu kesatuan fungsional yang aktif pada waktu bekerja atau berolahraga. Dalam menjalankan fungsinya sebagai satu ergosistema, dalam hal ini ergosistema dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistematika anatomik dan sistematika fisiologis. Sistematika anatomik adalah yang telah dijelaskan dalam hal ini jasmani atau raga tersusun dari sekumpulan struktur organ dalam ikatan kerjasama secara anatomis, disebut sebagai sistema dan terdiri dari sistema skelet atau kerangka, muskular atau otot, nervorum atau saraf, hemo, hidro, limfatik atau yang disebut dengan darah, cairan jaringan, dan getah bening, respirasi atau yang disebut dengan pernafasan, kardiovaskular yang disebut dengan jantung atau pembuluh darah, termoregulasi atau yang disebut dengan tata suhu tubuh, digestivus atau yang disebut dengan pencernaan, ekskresi atau yang disebut dengan pembuangan, endokrin yang disebut hormon, sensoris yang disebut dengan pengindera, reproduksi yang disebut dengan reproduksi atau pemulihan generasi. Ilmu faal dasar membahas fungsi satuan sistema tersebut secara tersekat-sekat, belum membahas tata hubungan fungsionalnya secara integral. Dalam kondisi yang tersekat-sekat memang sulit untuk dapat menghubung-hubungkannya menjadi bahasan yang integral. Oleh karena itu, ilmu faal mengelompokkan sistema anatomik ke dalam sistematika fisiologi. Sistema fisiologi telah mengenali struktur anatomis secara sistematis beserta masing-masing fungsinya, maka menjadi lebih mudah untuk memahami fungsi dari struktur tersebut secara tata hubungan fungsionalnya. Fungsi jasmani yang terdiri dari berbagai macam sistema itu ialah untuk bergerak, mempertahankan hidup, bekerja, mendapatkan kepuasan hidup lahir dan batin dalam menjalankan fungsinya sebagai ergosistema. Dan sistema anatomis tersebut secara fisiologis dikelompokkan menjadi 3 kelompok dan jadilah sistematika fisiologik, yaitu perangkat gerak yang disebut dengan ergosistema primer atau sistema kerja primer. Dari sistema primer yang terdiri dari ergosistema 1, fungsi dasar dan kualitas penampilannya. Anatomis sistema skelet, fungsinya mempergerakkan persendian, kualitas
dari sistema skelet adalah luas pergerakannya. Dan yang kedua, sistema muskular. Fungsi dasarnya kontraksi otot dan kualitasnya adalah kekuatan dan daya tahan otot. Yang ketiga, sistema nervorum. Fungsi dasarnya adalah penghantar rangsangan. Kualitas dari sistema nervorum adalah koordinasi fungsi otot. Dari fungsi yang tadi disebutkan, dapat dikembangkan gerakan-gerakan yang berupa kelincahan atau agility, kecepatan atau speed, dan power. Gerakan-gerakan tersebut bersama-sama dengan fungsi dasar lainnya merupakan penampilan dasar yang diperlukan oleh berbagai cabang olahraga yang merupakan gabungan fungsi dari sistema-sistema anatomis penyusun ergosistema 1. Perangkat pendukung gerak disebut ergosistema sekunder atau sistema kerja sekunder. Ergosistema 2, fungsi dasar dan kualitas penampilannya. Anatomisnya ada hemohidrolimfatik, fungsi dasarnya adalah transportasi nutrisi, sampah, dan panas. Kualitasnya adalah daya tahan tubuh umum. Dan yang kedua, respirasi. Fungsi dasarnya adalah pertukaran gas. Kualitasnya masih sama dengan hemo, hidro, dan limfatik, yaitu daya tahan umum. Yang ketiga ada kardiovaskular. Fungsi dasarnya adalah sirkulasi dan kualitasnya pun masih sama dengan dua yang disebutkan tadi, yaitu daya tahan umum. Oke, ketiga sistema anatomis dari ergosistema 2 secara bersama-sama menghasilkan satu kualitas daya tahan tubuh umum. Daya tahan umum sering disebut sebagai general endurance atau kemampuan kapasitas aerobik. Dengan demikian, maka komponen dasar jasmani menurut ilmu faal terdiri dari 1. Kemampuan kualitas dasar ergosistema 1, yaitu luas pergerakan persendian, flexibility, kekuatan dan daya tahan otot, koordinasi fungsi otot. Dan 2. Kemampuan kualitas ergosistema 2, yaitu daya tahan tubuh. Dan ergosistema 3 adalah perangkat pemulihan pemeliharaan yang disebut dengan ergosistema tersier atau sistema kerja tersier yang terdiri dari sistema digestivus, sistema ekskresi, sistema reproduksi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme energi. Metabolisme energi adalah proses di mana tubuh mengubah makanan dan minuman menjadi energi yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh. Proses ini melibatkan reaksi kimia yang kompleks di mana kalori dari makanan dan minuman diproses bersama-sama dengan oksigen untuk menghasilkan energi. Sekian. Jadi di sini ada elaborasi. Oke, sekian cukup dari saya, Noval Farizal Hanif. Kalau ada salah kata atau perkataan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.